Baik, selamat pagi anak-anak yang ada di Zoom meeting. Apakah semuanya sudah bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Miss, saya matiin kamera karena sedikit nge-lag Miss di sini. Tapi saya aktif. Vika Rosi, Kania, bisa dengar suara Miss dengan jelas? Baik, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Atara, Asa, Madeline, Cornelius, Dion. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Atara, bisa bantu Miss pimpin doa, Atara? Bisa, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, sebentar lagi kami Atara, belajar. mohon maaf sebelumnya, suaranya belum terdengar. Bisa Halo, Miss. teraskan suaranya? Halo, Miss. Halo. Baik, sudah. Halo, Silakan. Miss. Iya, sudah. Oh. Yesus, sebentar lagi kami belajar fisika. Berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Berkati juga Miss Anis yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Atara untuk bantuannya. Nah, anak-anak, Miss akan absen dulu seperti biasa. Untuk siswa yang Miss sebutkan namanya, silahkan jawab hadir. Yang pertama Junior. Junior hadir, lalu Asa. Hadir, Miss. Asa hadir. Selanjutnya Atara. Hadir, Miss. Kemudian Selin. Baik, Selin hadir di sekolah. Lalu Dion. Hadir, Miss. Dion juga hadir. Felin. Felin hadir. Kemudian Vika. Hadir, Miss. Selanjutnya Gideon. Gideon hadir di sekolah. Lalu Gus Rama. Selanjutnya Kaiden. Hadir. Hadir ya. Lalu Kania. Hadir, Miss. Kania hadir. Lalu Kelly. Kelly tidak hadir di sekolah dan di Zoom meeting ya. Mr. Ronald. Selanjutnya Kesha. Baik, Kesha hadir. Lalu Madeline. Hadir, Miss. Selanjutnya Andrea. Andrea hadir. Lalu Quinesia. Quinesia, apakah hadir hari ini? Baik, Quinesia juga tidak hadir ya. Kemudian Wilbert. Wilbert hadir. Cornelius. Hadir. Hadir ya. Jadi hari ini ada 2 siswa yang tidak hadir dan belum ada konfirmasi, yaitu Kelly dan Quinesia. Mungkin masih ada kendala di jaringan internetnya, jadi kita tunggu sementara. Nah, untuk anak-anak yang di rumah dan yang di sekolah, Miss sudah cek makalah kalian, masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan makalahnya. Ya, yang belum mengumpulkan makalahnya, pengumpulan makalah Miss buka kembali sampai jam 3 sore nanti. Jadi silahkan langsung dikumpulkan sebelum jam 3 sore. Ingat ya, setiap keterlambatan pengumpulan itu ada pemotongan poin pada ketepatan waktu. Anak-anak paham? Baik, kalau sudah paham, hari ini kita akan bagi pertemuan hari ini dalam 2 sesi ya. Sesi yang pertama kita bahas dulu materi tata surya, yang kedua kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan PAT nanti. Nah, mungkin lebih baik kita bahas dulu kisi-kisi PAT yang berhubungan dengan materi tata surya. Supaya kalian bisa tahu harus fokus di materi yang mana untuk bab ini. Ya. Nah, silahkan diperhatikan untuk kisi-kisinya. Jadi anak-anak
Miss ingatkan kembali, ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kalian PAT. Jadi silahkan dimanfaatkan waktunya, jika ada materi yang kurang paham, boleh ditanyakan sekarang. Nah, yang di sekolah, apakah sudah semuanya dapat melihat kisi-kisi yang Miss tampilkan? Sudah. Yang di belakang terlihat jelas tidak? Terlihat. Ada yang tidak terlihat jelas? Sudah jelas. Selin bagaimana? Sudah. Junior bagaimana? Sudah. Yang di rumah, apakah sudah terlihat jelas kisi-kisi yang Miss tampilkan? Oke, Kaden, bagaimana sudah? Baik. Salah, Miss. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, di sini Miss akan jelaskan dulu untuk kisi-kisi PAT bab tata surya. Supaya nanti kalian bisa fokus di bagian kisi-kisinya untuk belajar. Di sini untuk PAT, IPA dan fisika digabung. 40 soal pilihan ganda, 20 soal dari fisika, 20 soal dari IPA. Nah, untuk fisika itu Miss ambil dari dua bab setelah PTS, yaitu lapisan bumi, di mana nanti kalian bisa pelajari kembali kuis-kuis lapisan bumi yang pernah Miss berikan. Kan sebelumnya ada 2 kuis yang pernah Miss berikan ke kalian ya. Nah, dipelajari itu karena Miss ambil dari sana nanti materinya. Ya. Nah, kemudian ke tata surya. Di tata surya kan kita belum ada kuis ya. Nah, nanti rencananya Miss akan berikan kuis. Kalian latihan soal untuk PAT. Jadi silahkan dikerjakan kuisnya dengan baik nanti. Karena kuisnya akan sama dengan PAT. Hanya mungkin beberapa soal Miss rubah. Ya. Nah, untuk tata surya, di sini kisi-kisinya adalah menjelaskan karakteristik lapisan penyusun matahari. Ini sudah pernah Miss jelaskan minggu lalu ya. Lapisan matahari ada beberapa, ada fotosfer, ada sunspotnya, ya. Lalu nanti soal kedua, mengidentifikasi gangguan-gangguan pada lapisan matahari. Nanti ada yang namanya sunspot. Nanti kalian diberikan gambar, lalu ditunjukkan ini gambar apa, gangguannya namanya apa. Ya, gangguan matahari ada banyak, ada sunspot, ada flare. Nah, kalau kalian buka modul yang Miss berikan, itu sudah semua Miss jelaskan di sana. Ya. Kemudian mengidentifikasi karakteristik planet penyusun tata surya. Ada yang masih ingat ada berapa planet yang menyusun tata surya? Ada berapa? Menghias vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Berapa tuh? 7. Menghias vas bunga mawar yang sudah usang nanti. 8. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 8. Ya. Jangan dimasukkan Pluto, karena Pluto ukurannya terlalu kecil dan terlalu jauh, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai planet. Kemudian, nah nanti karakteristiknya Miss akan jelaskan yang penting. Planet mana yang terbesar, planet mana yang tercantik, planet mana yang warnanya merah, planet mana yang kembar, nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian di sini akan menyebutkan jenis-jenis satelit alami penyusun tata surya. Setiap planet itu punya satelit yang mengitarinya. Contoh bumi. Bumi punya satelit, yaitu bulan. Satelit itu adalah benda langit yang mengelilingi planet tersebut. Bumi punya bulan yang selalu mengitari bumi, sehingga satelit bumi adalah bulan. Ya. Kemudian menjelaskan fenomena alam yang terjadi akibat rotasi bumi. Nanti kita belajar rotasi bumi. Lalu kita akan belajar revolusi bumi, serta akan belajar pergerakan bulan. Kemudian menganalisis fase gerhana. Ini kalian yang sudah mengerjakan makalah pasti sudah paham ya. Gerhana matahari, gerhana bulan, bagaimana posisinya nanti. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Untuk kisi-kisinya ada yang mau ditanyakan? Untuk bab tata surya? Suara Miss sudah terdengar dengan jelas sampai di belakang? Sudah, oke. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Silahkan Vika. Miss, yang kalau kisi-kisinya itu soalnya 1 bab 10 soal. Iya, kurang lebih 1 bab 10 soal ya. Jadi di tata surya 10, dari lapisan bumi 10 nanti Miss ambil. Nah, nanti kalian boleh pelajari lagi kuis-kuis yang pernah Miss berikan.
Ya, untuk Vika bagaimana? Sudah paham? Baik, kalau sudah, Miss tutup dulu ya kisi-kisinya. Nanti untuk kisi-kisinya akan dibagikan oleh wali kelas. Ya, nanti kisi IPA dan fisika jadi satu nanti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tata surya. Minggu lalu kan Miss sudah bahas sampai di sini ya. Silahkan Asa. Minggu lalu Miss sudah bahas di matahari kan ya? Matahari. Nih, di sini kita sudah bahas minggu lalu mengenai definisi matahari, ukuran matahari, sudah kita pelajari. Nah, ini yang Miss maksud nanti yang akan keluar di PAT. Jadi, matahari punya beberapa lapisan. Ada bagian intinya, zona radiasi, fakula, ini fakula bintiknya, kemudian fotosfer. Fotosfer itu adalah cahaya, lapisan cahaya dari matahari. Jadi kalau kalian keluar, lihat matahari, lapisan yang bercahaya dari matahari itu namanya fotosfer. Dia bisa terlihat sampai ke bumi. Ya. Kemudian ada kromosfer, spikula, dan letupan. Ini letupannya. Nah, di sini kalian perhatikan, matahari itu punya inti. Bagian paling dalam dari matahari namanya inti. Inti matahari ini fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi nuklir berupa reaksi fusi. Jadi matahari itu panas, menghasilkan panas akibat adanya reaksi fusi, penggabungan inti-inti atom di dalam inti matahari. Ya. Nah, itu untuk susunan mataharinya nanti kalian bisa catat kembali dengan mendownload modul dari PPT yang sudah disediakan. Nah, gangguan matahari ini juga akan Miss keluarkan di PAT. Jadi gangguan matahari ada beberapa, sekitar 4 ya. Nah, di sini kalian perhatikan ada yang namanya sunspot, bintik matahari. Ini yang paling mudah dikenali. Ya, jadi kalau ada gambar lapisan matahari kemudian ada bintiknya seperti ini namanya gangguan sunspot, bintik matahari. Ya. Lalu ada yang namanya lidah api. Disebut lidah api karena bentuknya seperti lidah. Ya, itu gangguan matahari. Selanjutnya ada aurora. Nah, ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Aurora di televisi, di internet itu sudah banyak dibahas. Aurora termasuk salah satu fenomena yang terjadi akibat gangguan dari matahari. Jadi matahari menghasilkan zat-zat atau ion-ion yang sebenarnya negatif kalau langsung masuk ke bumi. Tapi kemagnetan bumi itu menguraikan ion-ion tadi menjadi cahaya-cahaya berwarna. Nah, di sini kemagnetan bumi itu paling kuat ada di kutub. Sehingga aurora biasanya hanya bisa kita temukan di daerah kutub. Ya. Kemudian ada yang namanya granulasi, seperti ini bentuknya. Ini gumpalan fotosfer. Jadi lapisan cahaya matahari yang menggumpal namanya granulasi. Lalu ada letupan. Ini letupan. Hampir mirip dengan lidah api, cuma bedanya kalau lidah api itu ada penjuluran dari permukaan seperti ini. Sedangkan letupan tidak, dia melayang. Ya. Nah, itu untuk gangguan mataharinya. Nah, kalian mungkin untuk gangguannya Miss tidak akan minta kalian mengingat karakteristiknya, yang penting kalian tahu gambarannya. Ini namanya sunspot, ini namanya lidah api. Kemudian ini aurora, ini granulasi, ini letupan. Karena nanti di soal yang ditanyakan bukan penjelasannya, tetapi namanya. Ditunjukkan gambar, namanya apa ini gangguannya. Ya, paham? Baik. Kemudian planet tata surya kan sudah pernah Miss ajarkan ya minggu lalu cara menghafalnya. Jadi nanti di soal Miss tidak akan dengan mudah menyebutkan apa karakteristik dari Mars, tidak. Tapi Miss akan minta sebutkan karakteristik dari planet ke-6 dari matahari. Berarti kalian harus hafal planetnya. Planet ke-6 dari matahari apa di sini? Saturnus, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Saturnus benar Selin ya. Jadi seperti itu nanti model soalnya. Miss tidak akan langsung sebutkan apa karakteristik dari Mars seperti itu, tidak. Jadi Miss sebutkan apa karakteristik dari planet keempat yang terdekat dari matahari. Nah, kalau kalian tidak hafal dengan planet di tata surya, kalian akan tidak tahu planet yang Miss maksud. Paham?
Jadi, ya, Selin? Iya, ini ada Plutonya ya. Nah, pada tahun 2006, sebelum 2006, itu Pluto masih masuk ke dalam planet. Tapi setelah ada konferensi menyebutkan bahwa Pluto tidak boleh masuk lagi karena dia terlalu kecil dan terlalu jauh dari tata surya. Jadi dia dianggap tidak planet lagi. Ya. Jadi ingat, hanya ada berapa tadi planetnya? 8, ya. Dihafalkan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Cara menghafalnya ingat kalimat menghias vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Itu kalimatnya. Menghiasnya Merkurius, vasnya Venus, bunganya Bumi, mawarnya Mars, yangnya Jupiter, sudahnya Saturnus, usangnya Uranus, nantinya Neptunus. Ya, sudah paham? Ada yang bertanyakan untuk tata surya? Tidak. Jadi ingat ya, itu cara menghafalnya. Diingat dulu planet-planet dalam tata surya. Mengingatnya pun jangan sembarangan, harus berurutan dari yang terdekat dengan matahari. Kemudian di sini Miss sudah jelaskan ya, di sini karakteristik dari Merkurius. Nanti di PAT, pertanyaannya adalah karakteristik khas dari masing-masing planet. Jadi mungkin di sini karena waktunya terbatas, Miss hanya jelaskan karakteristik khasnya, ciri khasnya. Ciri yang tidak dimiliki oleh planet lain dalam tata surya. Kalau Merkurius, itu kalian perhatikan tidak memiliki satelit, tetapi dia punya kawah meteorit. Jadi bentuknya permukaannya hampir sama seperti bulan, punya kawah-kawah meteorit. Kawah itu bagian lubang-lubang ini ya. Jadi permukaannya tidak rata, banyak lubangnya. Itu Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian ada yang namanya Venus. Venus ini biasanya adalah planet yang paling terang. Sehingga biasanya pagi-pagi atau sore-sore kalian bisa lihat Venus dengan mata saja. Ada yang masih ingat sebutan dari Venus apa? Bintang Kejora ya, bintang fajar atau bintang kejora. Itu adalah planet Venus. Nah, di sini Venus juga tidak punya satelit. Ingat, karakteristik Venus adalah, di sini kalian perhatikan, dia bisa disebut dengan bintang fajar atau bintang senja atau bintang kejora juga bisa. Nah, di sini Venus adalah planet terpanas di antara 8 planet di tata surya. Jadi ciri khasnya disebut sebagai bintang kejora, kemudian tidak punya satelit, dan juga merupakan planet terpanas dalam sistem tata surya. Ya. Baik, terima kasih untuk Selin, pertanyaannya sangat bagus ya. Merkurius paling dekat dengan matahari, tetapi Venus paling panas karena di sini diperhatikan planet ini memiliki selimut kulit silikat yang tebal, berinti besi, dan memiliki aktivitas geologis. Ini yang tidak dimiliki oleh planet Merkurius. Karena dia berinti besi dan mempunyai aktivitas geologis, sehingga di sana ada pembentukan panas yang lebih besar dibandingkan dengan Merkurius. Ya, sudah paham untuk Selin? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Venus? Tidak. Suara Miss sudah terdengar jelas belum? Sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke Bumi. Nah, ini adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Itu ciri khas dari Bumi. Nah, Bumi punya satu satelit alami, namanya Bulan. Karena Bulan itu adalah planet, bukan planet, benda langit yang mengitari Bumi. Jadi ingat, satelit adalah benda langit yang mengitari sebuah planet. Kalau satelit buatan banyak, ada Palapa, ada satelit lainnya juga. Kalau Indonesia punya satelit Palapa sebagai satelit komunikasi. Ya. Lalu ada planet Mars. Ini ciri khasnya adalah berwarna merah. Mars planet keberapa dari matahari di sini? Ada yang masih ingat? Keempat ya. Jadi kalau ditanyakan apa ciri khas dari planet keempat dari matahari? Warnanya kemerahan. Itu adalah Mars. Ya. Di sini Mars dijuluki planet merah.
Permukaannya dipenuhi oleh gunung berapi dan lembah retakan. Itu untuk Mars. Mars punya 2 satelit alami. Namanya Phobos dan Deimos. Jadi kalau Bumi punya bulan, kalau Mars punya Phobos dan Deimos. Ya. Nah, satelitnya juga akan Miss keluarkan nanti di PAT. Jadi silakan diingat-ingat satelitnya. Kemudian Jupiter. Ciri khas dari planet Jupiter adalah planet terbesar dalam sistem tata surya. Ingat ya, planet. Matahari itu bukan planet, tapi bintang. Bedakan planet dan bintang. Bintang itu menghasilkan cahaya sendiri, kalau planet tidak. Planet itu memantulkan cahaya dari bintang. Jadi di tata surya hanya ada 8 planet. Nah, yang terbesar dari ke-8 planet tersebut adalah Jupiter. Jupiter ini punya 63 satelit. Kalian cukup ingat 3 saja, yaitu Io, Europa, Ganymede, Callisto. 3 saja ya. Io, Ganymede, Callisto. Itu adalah satelit alami dari Jupiter. Nah, di sini untuk Jupiter, ciri khasnya seperti yang disebutkan tadi, planet terbesar dan mempunyai pita-pita awan. Ini pita-pita awan. Jadi awan putih yang membentuk pita. Itu ciri khas dari Jupiter. Selanjutnya Saturnus, ini yang paling cantik di antara ke-8 planet. Disebut cantik karena dia mempunyai cincin yang mengitarinya. Nah, cincinnya ini terbentuk dari sabuk awan. Jadi ini bukan padat ya, bukan cincin padat seperti yang kalian bayangkan, melainkan awan. Awan-awan yang mengitari planet Saturnus. Bentuknya seperti cincin. Itu untuk Saturnus. Kemudian ada yang namanya Uranus, planet biru. Nah, Uranus ini biasanya disebut sebagai planet kembar dengan Neptunus karena karakteristiknya sama. Hanya bedanya Uranus itu tidak punya cincin, sedangkan Neptunus punya. Ya, tapi tipis sehingga tidak terlalu tampak. Itu untuk Neptunus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk 8 planet tadi? Ya. Bagaimana? Bisa diulangi? Oke, untuk berat planet, bagaimana ilmuwan bisa mengetahui berat planet seperti itu? Nah, di sini tidak diukur dengan alat, tetapi diukur dengan hitungan. Jadi planet itu pasti dia melakukan gerakan rotasi dan juga revolusi. Revolusi itu gerakan planet mengitari matahari. Nah, gerakannya itu dihitung waktunya. Jadi hal yang bisa kita hitung dengan alat di sini adalah waktu. Dihitung waktunya dalam satu putaran berapa. Dilihat lintasannya berapa. Kemudian dari sana bisa diketahui masanya. Semakin berat planet tersebut, maka gerakannya akan semakin lambat. Seperti itu. Paham untuk Selin? Jadi dia tidak diukur langsung dengan alat hitung, tetapi menggunakan rumus nanti. Ya, sudah paham Selin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, bagus sekali ya pertanyaan dari Selin. Kita tidak bisa mendekati matahari secara langsung, tapi bisa dengan bantuan satelit. Satelit itu kan punya kamera ya, dipasangi kamera. Jadi kalian pernah coba buka Google Earth? Pernah ya? Nah, kalau kalian buka di sana, kalian akan bisa melihat permukaan bumi di negara lain dengan bantuan kamera yang ada di satelit. Nah, di luar angkasa ada satelit yang dipasangi kamera. Nah, kamera itu tidak sama dengan kamera yang kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi resolusi dan juga ketepatannya tinggi. Sehingga nanti peristiwa yang terjadi di matahari bisa terekam dari sana. Seperti flare, letupan, sunspot bisa diamati dari sana. Iya, dari jauh tentunya, tidak dari dekat. Kalau dari dekat langsung meleleh ya, karena suhunya sangat tinggi. Ya. Untuk Selin bagaimana? Sudah paham? Baik.
Nah, ini untuk Pluto sudah pernah dijelaskan ya, 2006 berdasarkan sidang umum Himpunan Astronomi Internasional, Pluto dikeluarkan dari planet tata surya. Ya. Nah, kemudian ini sudah pernah dijelaskan juga minggu lalu. Nah, ini tentang satelit ya. Satelit adalah benda langit yang mengiringi planet dan tetap berada dalam gaya tarik planet. Jadi ingat, satelit adalah benda langit yang mengitari planet tersebut. Nah, satelit ada dua, alami, memang sudah ada dari alam, sedangkan yang buatan itu ciptaan manusia. Ya. Nah, yang alami kan setiap planet itu sudah dijelaskan tadi. Tidak semua planet punya satelit alami. Ada beberapa planet yang tidak punya tadi kan, seperti Merkurius dan juga Venus tidak punya satelit. Nah, ini adalah gambaran satelit alami yang mengitari planet-planet dalam tata surya. Bulan itu adalah satu-satunya satelit dari bumi. Phobos, Deimos, masih ingat ini satelitnya siapa? Mars ya. Mars punya dua satelit, namanya Phobos dan Deimos. Ini bentuk satelitnya. Jadi seperti batuan yang gerakannya mengitari Mars. Jadi nanti satelit ini tidak akan jauh dari Mars ya. Dia berputar mengelilingi Mars terus-menerus. Sama seperti bulan yang mengelilingi bumi. Itu untuk satelit alami, satelit buatan. Ini tidak akan masukkan ke dalam PAT, jadi mungkin bisa kalian baca sendiri nanti. Ya. Nah, ini satelit komunikasi yang masukkan tadi. Jadi kalian bisa bercengkrama dengan teman-teman kalian, menggunakan media sosial, berkirim pesan, karena bantuan satelit komunikasi. Kalian bisa menonton TV juga bantuan satelit komunikasi. Ya. Kemudian, anak-anak masih ingat Google Earth yang disebutkan tadi? Jadi diamati oleh satelit geodesi ini. Jadi satelit inilah yang membantu kalian untuk dapat mengamati permukaan bumi di negara lain. Nah, itu untuk beda angkasa tidak akan dimasukkan ke dalam PAT, jadi langsung saja kita masuk ke bumi, bulan, dan pergerakannya. Jadi ingat, hari ini Miss fokus membahas materi yang ada di PAT ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bumi, bulan, dan pergerakannya. Nah, kalian perhatikan apakah benar matahari bergerak dari timur ke barat? Menurut kalian benar atau salah? Yang menyebutkan benar di sekolah, angkat tangannya. Matahari bergerak dari timur ke barat. Tidak? Yang menyebut yang di rumah bagaimana? Ada yang setuju bahwa matahari bergerak dari timur ke barat? Oke, Asa setuju. Yang lainnya? Oke, juga ada di sini Vika Rosi setuju. Ada lagi yang setuju? Berarti 2 siswa ya. Yang lainnya berarti menganggap bahwa matahari tidak bergerak dari timur ke barat ya. Seharusnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, Selin? Ya, bagus sekali ya. Jawaban Selin sangat tepat. Jadi, ingat ya, bukan matahari yang bergerak. Matahari itu diam di tengah-tengah. Yang bergerak itu adalah planet-planet di sekitarnya. Nah, dalam kasus ini, bumi itu berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya artinya berputar di tempat. Nah, perputaran di tempat bumi ini mengakibatkan setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Gerakan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, namanya gerak semu harian matahari. Semu itu seolah-olah. Ini terjadi karena adanya pergerakan bumi mengitari porosnya. Nanti ini akan masuk ke dalam PAT juga ya. Nah, itu Miss lanjutkan dulu. Nah, sekarang misalkan bahas pergerakan bumi mengitari porosnya. Itu namanya rotasi. Ya, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Anak-anak pernah memperhatikan globe? Nah, jadi kalau misalnya globenya kalian putar, itu namanya rotasi bumi. Jadi seperti ini gambarannya.
bumi berputar pada porosnya. Nah, di sini akibat perputaran bumi pada porosnya, itu pasti ada dampaknya pada kehidupan di bumi, kan? Dampaknya ada beberapa di sini. Silahkan kalian ingat ya, karena ini Miss keluarkan dalam PAT. Yang pertama, adanya gerak semu harian matahari. Yang Miss jelaskan tadi, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, padahal tidak. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan waktu dari daerah yang berbeda derajat gusurnya. Ya, jangankan di satu negara dengan negara lainnya, di Indonesia saja ada WIB, WITA, WIT, kan? Nah, setiap daerah itu punya jam yang berbeda-beda. Ini terjadi karena rotasi bumi tadi. Kemudian adanya pergantian siang dan malam. Jadi misalnya di sini matahari, jadi daerah, kan bumi berputar pada porosnya ya. Daerah yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Kemudian dia bergerak ke belakang, daerah gelap, maka dia akan mengalami malam. Ya, jadi seperti itu terus-menerus. Yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, kemudian berputar ke arah gelap, akan mengalami malam. Sehingga seolah-olah mataharilah yang bergerak, padahal tidak. Ya. Lalu ada penggembungan di khatulistiwa dan pemampatan di kedua kutub. Pembelokan arah angin dan pembelokan arah arus. Ini silahkan diingat, khususnya gerak semu dan perbedaan waktunya. Nah, sampai sini rotasi bumi ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Yang di sekolah, yang di rumah bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk rotasi bumi? Nanti kita adakan sesi diskusi ya, setelah Miss menyelesaikan materi hari ini. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasi rotasi bumi yang disebutkan. Ini matahari. Ini adalah bagian bumi yang terkena sinar matahari. Di sini ada yang tidak terkena cahaya matahari. Jadi kan bumi berputar pada porosnya. Misalnya Indonesia ada di sini. Ketika Indonesia berada di titik A, maka Indonesia akan mengalami yang namanya siang. Karena dia berputar, maka dia akan bergerak ke titik B di sini. Kalian perhatikan titik B kan tidak terkena sinar matahari ya, maka akan mengalami yang namanya malam. Jadi siang malam terjadi karena rotasi bumi. Sudah paham? Ya? Ya? Oke, aksis ini adalah garis sumbu yang membatasi daerah siang dan malam nanti. Ya, seperti di grafik matematika kan ada yang namanya sumbu X, sumbu Y. Nah, sama seperti itu, aksis itu adalah daerah atau garis yang membedakan daerah yang terkena sinar matahari dan tidak. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya. Nah, ini untuk garis lintang, garis bujur mungkin bisa kita skip dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang revolusi bumi. Jadi silahkan diingat materi-materi yang Miss bahas ya. Karena itu yang keluar di PAT nanti. Kalau tadi bumi berputar pada porosnya, sekarang bumi juga berputar mengelilingi matahari. Silahkan kan ya. Nah, jadi di sini ingat ya, bumi berputar pada porosnya, sekaligus dia juga berputar mengelilingi matahari. Jadi tidak ada saat di mana bumi diam. Ya, kalau bumi diam, bumi akan tertarik ke dalam matahari. Matahari itu punya gaya gravitasi yang tinggi, gaya tarik yang tinggi. Sehingga untuk melawan gaya gravitasi tadi, bumi harus bergerak. Nah, di sini kalian perhatikan untuk ilustrasinya, di sini ada gambar bumi. Nah, planet kecil yang mengitari bumi itu namanya bulan. Jadi bumi berputar pada porosnya sekaligus mengelilingi matahari. Di saat yang sama, bulan juga bergerak mengelilingi bumi. Ya, jadi semuanya ketiga peristiwa tersebut, rotasi bumi, revolusi bulan, terjadi bersamaan. Ya. Sampai di sini sudah paham? Paham? Paham. Ada yang masih bingung untuk gerakannya?
Mungkin ini hukum Kepler tidak masukkan ke PAT, jadi mungkin bisa kita skip. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan untuk pergerakannya? Iya, Selin? Iya, jadi planet-planet dalam tata surya itu juga sama ya. Dia berotasi sekaligus berevolusi mengelilingi matahari. Kalau dia tidak bergerak, otomatis dia akan tertarik ke dalam matahari. Kalian tahu matahari itu panas. Jadi dekat saja planet itu bisa hancur. Sehingga untuk mengurangi adanya gaya gravitasi tadi, planet harus bergerak. Ya. Jadi gerakannya itu seolah-olah melawan gaya gravitasi yang dihasilkan oleh matahari. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, gerakan bumi mengelilingi matahari tadi namanya revolusi bumi. Bedakan rotasi, revolusi. Nah, di sini untuk revolusi bumi ada dampaknya juga. Ini akan dikeluarkan juga di kuis dan juga di PAT. Di sini kalian perhatikan akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, sudut kemiringan bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan bumi mengalami pergantian musim. Intinya adanya pergantian musim. Ya, Indonesia punya berapa musim? 2. Iklim apa saja? Musim apa saja? Kemarau dan hujan, ya. Jadi pergantian hujan dan kemarau terjadi akibat adanya perputaran bumi mengelilingi matahari. Ketika bumi bagian Indonesia tidak terkena sinar matahari yang cukup, maka akan muncul musim penghujan. Kalau misalnya terkena sinar matahari yang cukup, akan terjadi musim kemarau. Itu pergantian musimnya. Nah, untuk gerak samu hariannya seperti ini ya. Nanti bisa kalian baca juga. Ini tidak akan masukkan ke dalam PAT. Sekarang kita masuk ke pergerakan bulan. Nah, di sini kalian perhatikan, bulan, kan tadi Miss ilustrasikan bulan itu bergerak mengelilingi bumi ya. Jadi, setiap gerakan bulan itu ada fasenya. Akibat dari pergerakan bulan, itu adanya pasang purnama, pasang perbani. Jadi anak-anak, pagi-pagi ada yang pernah ke pantai di pagi hari? Ya, kalau kalian perhatikan, airnya kan surut ya. Kemudian saat sudah mulai siang, mulai pasang lagi. Hal itu terjadi karena adanya pergerakan bulan. Jadi pasang surutnya air laut itu terjadi akibat pergerakan bulan tadi. Selain mengakibatkan pasang surut air laut, juga mengakibatkan fase-fase bulan. Coba kalian amati bentuk bulan di setiap malamnya. Sama atau beda bentuknya? Beda. Ada yang sabit, ada yang bulan purnama, ada yang setengah seperti ini kan? Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada bulan baru. Bulan baru itu artinya tidak terlihat bulan. Jadi kalau pada satu malam kalian tidak melihat bulan sama sekali, itu berarti terjadi bulan baru. Ya. Lalu bulan quarter, kemudian full moon itu bulan purnama. Jadi ingat pergerakan bulan mengakibatkan dua hal. Yang pertama, fase bulan. Kedua, pasang surut air laut. Ya, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, supaya kalian tidak bingung nanti membaca soalnya, nanti misalkan berikan kalian kuis yang membantu kalian untuk latihan soal persiapan PAT. Ya. Nah, itu untuk bulan. Selanjutnya ada yang namanya gerhana bulan. Nah, ada yang buat makalah gerhana bulan di sini di sekolah? Oke, Gideon. Ada lagi selain Gideon yang membuat makalah gerhana bulan? Yang di rumah bagaimana? Ada yang menggunakan gerhana bulan? Oke, Vika Rosi. Yang lainnya? Kalau gerhana matahari yang sekolah siapa saja? Gerhana matahari. Oke. Yang di rumah bagaimana? Yang membuat gerhana matahari? Atara? Yang di rumah yang lainnya yang tidak angkat tangan ini belum mengerjakan? Atau bagaimana?
Baik, yang belum mengerjakan ingat waktunya sampai jam 3 siang nanti. Nah, di sini kalian perhatikan gerhana bulan. Kalian harus tahu posisi gerhana bulan dan gerhana matahari itu berbeda. Posisinya itu ingat yang kalian amati 3 planet. Ya, bukan 3 planet, 2 planet. 1 planet, 1 bintang, 1 bulan. Yaitu matahari, bumi, dan bulan. Pada gerhana bulan dan gerhana matahari punya posisi matahari, bulan, dan bumi yang berbeda-beda. Kalian perhatikan pada gerhana bulan, matahari menyinari bumi, kemudian bulannya di sini. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah bumi ketika gerhana bulan. Ingat, pada gerhana bulan, bumi berada di tengah-tengah. Anak-anak pernah memperhatikan fenomena gerhana bulan? Belum? Ada yang pernah? Yang di rumah, ada yang pernah memperhatikan gerhana bulan? Iya, jadi biasanya kalau gerhana bulan itu beberapa hari sebelumnya diinfokan di berita. Hari ini tanggal segini nanti ada gerhana bulan. Nah, gerhana bulan juga tidak terjadi pada waktu yang konstan. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ingin tahu, kalian boleh cek di YouTube bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu bulan ditutupi oleh bumi. Jadi kalian perhatikan ini matahari, ini bumi, ini bulan. Cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan, jadi ingat konsepnya ya, bulan itu bercahaya karena memantulkan cahaya dari matahari. Satu-satunya benda yang menghasilkan cahaya sendiri di dalam tata surya adalah matahari. Sedangkan planet dan satelit lainnya memantulkan. Sama seperti cermin. Nah, kalau misalnya bulan tidak mendapat cahaya matahari, apakah bulan bisa memantulkan cahaya? Tidak. Inilah yang terjadi saat gerhana bulan. Jadi cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan ditutupi oleh matahari, ditutupi oleh bumi. Ya, jadi matahari ini bumi. Cahayanya seharusnya mengenai bulan, tetapi karena terhalang oleh bumi, maka bagian di sini adalah bagian gelap. Tidak terkena cahaya matahari. Ya. Karena bulan yang berada pada posisi ini tidak terkena cahaya matahari, maka dia akan tidak terlihat dari bumi. Peristiwa inilah yang disebut dengan gerhana bulan. Ya. Nah, kalian kalau amati gerhana bulan itu tidak langsung terjadi hilang langsung bulannya, tapi terjadi bertahap. Jadi kalau dari ilustrasinya, kalian perhatikan ilustrasi yang ada di slide ini. Nah, dari awalnya bulannya penuh, kemudian hilang perlahan-lahan. Seperti itulah gerhana bulan. Dan tidak terjadi dalam selang waktu yang lama. Dia hanya terjadi dalam hitungan menit. Ya. Jadi ingat pada fase ini terjadi gerhana bulan total. Jadi pada awalnya bulan kan bergerak mengitari bumi ya. Pada saat bulan masuk ke fase ini di titik 1, masih setengahnya yang tertutup. Jadi masih setengah ini yang gelap. Kemudian mulai masuk ke daerah yang paling gelap di sini, maka akan terjadi gerhana bulan total. Jadi nanti kalau di soal ditunjukkan fase 4, misalnya ini fase 4. Pada fase ini terjadi peristiwa apa? Maka jawabannya adalah gerhana bulan total. Ya, paham anak-anak? Sedangkan pada fase 1 ini adalah mulainya peristiwa gerhana bulan. Kemudian fase yang 6 misalnya, ini adalah akhir dari peristiwa gerhana bulan. Sudah paham? Ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, biasanya di akhir itu terlihat merah. Ya. Merah di sini biasanya terjadi akibat pemantulan cahaya dari matahari, atau mungkin bisa juga terlihat karena adanya polusi nanti. Jadi nanti penampakan gerhana di tiap daerah berbeda-beda. Ya.
Untuk Selin sudah paham? Nah, untuk gerhana bulan ada pertanyaan tidak? Sudah paham semua untuk gerhana bulan? Sudah. Ada yang mau ditanyakan yang di rumah? Sudah paham semua untuk gerhana bulan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk gerhana bulan, kita lanjut ke gerhana selanjutnya, yaitu gerhana matahari. Ingat ya, pada gerhana bulan dan gerhana matahari itu posisinya beda-beda, posisi bulan, bumi, matahari. Kalau tadi gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Kalau sekarang gerhana matahari itu matahari, bulan, bumi. Ya. Kalau gerhana bulan, cahaya matahari ditutupi oleh bumi. Kalau gerhana matahari, cahaya matahari ditutupi oleh bulan. Nah, di sini kalian perhatikan, gerhana matahari itu ada banyak jenisnya. Ada yang membuat gerhana matahari cincin? Baik, Andrea ya. Yang lainnya gerhana matahari apa yang dibuat? Total. Iya, bagus. Yang lainnya bagaimana yang membuat gerhana matahari? Gideon? Bulan ya? Oke, kalau Wilbert? Matahari, jenisnya? Cincin. Kalau Selin? Maaf. Cincin juga. Oke, jadi gerhana matahari cincin ini ya. Nah, untuk gerhana matahari, ini kalian tidak disarankan melihatnya dengan mata langsung. Jadi lebih baik gunakan pelindung mata. Ya. Nah, ingat untuk gerhana matahari itu adalah peristiwa di mana cahaya matahari yang harusnya sampai ke bumi itu ditutupi oleh bulan. Nah, kalian kan tahu ya ukuran bulan dan bumi itu berbeda jauh. Jadi di sini untuk gerhana matahari tidak dapat diamati di setiap daerah. Kalau kalian perhatikan di sini ada daerah A yang ada lubang hitamnya di sini, daerah B, daerah C. Ya, daerah D. Kalian perhatikan daerah A itu full gelap. Karena cahaya matahari tidak bisa masuk ke daerah tersebut, ditutupi oleh bulan. Pada daerah ini terjadi gerhana matahari total. Ya. Jadi di sini karena dia benar-benar gelap, jadi cahaya matahari tidak dapat terlihat dengan jelas. Kemudian pada daerah B, ini masih gelap juga, tapi tidak segelap di daerah A. Karena masih ada sinar-sinar dari matahari yang bisa masuk. Itu masih gerhana matahari cincin. Kalau daerah C, ini tidak dapat melihat gerhana. Jadi mataharinya terlihat biasa saja dari sana. Ya, kalau daerah D bagaimana kira-kira? Malam ya, bagus ya. Jadi di sini kan gelap, berarti dia malam. Yang kena siang itu ini saja. A, B, C. Sudah paham anak-anak untuk gerhana matahari? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Yakin sudah paham untuk gerhana matahari bulan? Sudah? Yang di rumah bagaimana? Sudah paham semua? Jadi waktu kita 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan sekarang. Tidak ada? Sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Bagaimana? Selin, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, jadi kita lihat dulu materi terakhir sudah ya. Oke, itu materi terakhir kita. Nah, jadi di sini ingat, ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian PAT. Nah, untuk latihan soal kalian, persiapan PAT, ini sudah siapkan juga kuis untuk kalian jawab. Anak-anak yang di rumah dan di sekolah sudah dapat melihat tampilan LMS-nya? Nah, nanti dibuka ya, bab tata surya. Di sana ada latihan soal tata surya. Silahkan di-download. Di sana ada 10 soal esai. 10 soal ini semuanya Miss masukkan ke dalam PAT nanti. Ya, jadi silahkan kalian jawab 10 soal ini dengan baik.
Jadi kalau kalian bisa menjawabnya dengan baik, Miss yakin 10 soal di PAT bisa kalian jawab juga dengan baik nanti. Miss, kapan dikumpul? Pengumpulannya Miss berikan waktu 1 minggu. Jadi kan minggu depan sudah cuti lebaran ya. Jadi kalian punya waktu 1 minggu dari sekarang. Berarti tanggal berapa itu? Mei ya? Sudah masuk Mei. 3 Mei. Jadi terakhir dikumpulkan hari Selasa depan jam 8 pagi. Selasa depan kan sudah mulai libur ya. Jadi kalian bisa atur waktunya. Untuk minggu depan jika libur, Miss harap kalian bisa mengatur waktu untuk belajar. Karena setelah itu kan kalian langsung PAT. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk 10 soal ini? Ya, Selin? Oke, di sini kalian boleh kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama boleh kalian ketik. Nah, kalau kalian ketik, ingat ketik yang rapi. Nah, setelah kalian ketik, itu rubah ke PDF. Supaya nanti saat Miss download, formatnya tidak hancur. Karena kan Word kalian dan Word Miss mungkin saja berbeda tipe tahunnya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian kesulitan mengetiknya, ada kendala di PC atau laptop kalian boleh tulis. Tulisnya pakai pulpen warna hitam, difoto dengan jelas, scan, jadikan PDF baru dikumpul. Sudah paham untuk pengumpulannya? Sudah. Ada pertanyaan? Nah, ini yang sudah Miss jelaskan tadi. Jadi kalau kalian mengamati penjelasan dari Miss, kalian langsung bisa menjawab tanpa lihat PPT sebenarnya. Tapi untuk menjawab ini, Miss perbolehkan lihat PPT. Ya, ingat dalam mencari jawabannya, utamakan cari dulu di PowerPoint yang Miss berikan, karena itu sudah lengkap. Kalau kesulitan, boleh kalian coba cari di internet atau di buku-buku IPA. Ya, Vika Rosi silahkan, ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 1 jawabnya itu gimana caranya? Soalnya biasanya ketik di dalam gambar gak bisa. Bagaimana Vika? Bisa diulangi, Nak? Nomor 1 itu disuruh jelaskan peranan. Oke, baik. Terima kasih Vika untuk pertanyaannya. Jadi untuk nomor 1, di sini kan jelaskan peranan dan karakteristik lapisan matahari yang ditunjukkan oleh nomor 1. Ada yang masih ingat nomor 1 lapisan apa? Inti. Ya. Jadi tinggal jelaskan karakteristik inti tadi apa? Suhunya berapa, kemudian fungsinya untuk apa? Di PowerPoint kan sudah ada tadi ya. Penggabungan fusi inti. Itu Miss berikan 1 jawaban ke kalian. Ya. Tuh Vika sudah paham Vika. Jadi tinggal Harus dijawab. diisi juga nggak? Harus diisi juga nggak itunya apa? Inti bumi sama yang lain gitu? Atau cuma jelaskan? Oke. Yang dijelaskan hanya nomor 1 saja ya. Nomor 2, 3, 4, 5, sampai 10 jangan. 1 saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Yang diminta nomor 1 saja. Nah, karakteristiknya mulai dari suhunya, fungsinya, semua yang ada di PPT bisa kalian tuliskan. Supaya kalian tidak bisa mengetahui itu jenis apa. Kalau misalnya Miss kasih tahu ini nomor 2, fotosfer, 3 apa, 4 apa, kalian kan nanti bisa ingat inti yang belum. Seperti itu. Ya, jadi ini menganalisis. Kalian harus cari tahu dulu bentuknya, baru tahu karakteristiknya. Sudah? Untuk Vika sudah, Vika? Sudah paham? Oke. Itu nomor 1. Nomor 2, gangguan matahari yang disebutkan tadi. X ini jenis gangguan apa? Jelaskan. Ada yang masih ingat ini masuk gangguan apa? Sunspot, flare, aurora, letupan, lidah api. Nah, itu kan tadi sudah menjelaskan ya. Nanti tinggal kalian sebutkan namanya apa, jelaskan dia, pengertiannya apa. Ya. Lalu nomor 3, karakteristik dari planet yang berada di urutan ke-6, terdekat dari matahari. Nah, itu planet ke-6 apa? Nanti jelaskan karakteristiknya. Dimulai dari ciri khasnya, satelitnya apa. Kalau memang tidak punya satelit, nggak usah dituliskan satelitnya. Ya. Lalu yang keempat, karakteristik dari planet yang disebut sebagai bintang kejora apa? Ya. Nomor 5, 3 satelit alami yang dimiliki oleh planet terbesar dalam tata surya.
Nah, itu sudah menjelaskan tadi 3 planet, 3 satelitnya. Lalu sebutkan peristiwa alam yang terjadi akibat perputaran bumi pada porosnya. Salah satu contohnya gerak semu harian matahari. Lalu peristiwa akibat revolusi bumi itu sudah menjelaskan tadi juga. Nomor 9 ini fase bulan. Nah, kira-kira di nomor 4 ini terjadi peristiwa apa? Apakah gerhana atau tidak? Kan sudah menjelaskan tadi. Ya. Nomor 10, jelaskan peristiwa yang terjadi pada daerah nomor 1. Dia terjadi peristiwa apa di sana? Apakah gerhana bulan atau gerhana matahari? Ya, sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ingat dikerjakan 1 minggu, ya. Nah, nanti sudah boleh kalian kumpulkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masih punya waktu 3 menit lagi. Nah, 3 menit ini akan Miss gunakan untuk membahas kisi di lapisan bumi, ya. Nah, di sini kalian perhatikan untuk lapisan bumi, ada 10 soal juga. Yang pertama, yang di belakang sudah terlihat jelas tidak? Sudah. Yang di rumah sudah terlihat jelas? Apakah sudah terlihat dengan jelas yang di rumah? Baik, kalau sudah, sekarang misalkan bahas tentang kisi lapisan bumi. Jadi semua soal di kisi ini sudah ada di kuis. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer kan ada banyak, troposfer, mesosfer, eksosfer. Itu ciri khasnya bagaimana? Ciri khasnya itu dilihat dari fungsinya. Misal, mesosfer itu fungsinya untuk mengikis meteor. Troposfer untuk tempat terjadinya gejala cuaca. Yang nomor 2, menganalisis fungsi dari lapisan atmosfer yang Miss berikan tadi. Nanti grafiknya disajikan. Anak-anak masih ingat grafik yang Miss jelaskan sebelumnya? Grafik atmosfer. Ada stratopause, mesopause yang ada seperti itu. Nah, itu dipelajari lagi nanti. Lalu menyebutkan contoh jenis-jenis batuan. Batuan beku, sedimen, metamorf. Nanti Miss minta manakah dari batuan yang dijelaskan di soal yang termasuk batuan beku misalnya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Mana batuan beku, sedimen, metamorf. Lalu jenis pergerakan lempeng ada 3 kan? Transform, apa lagi? Divergent, convergent. Ya. Nanti kalian juga harus bisa bedakan mana yang menjauh, mana mendekat, mana berpapasan. Itu di soalnya. Jenis gunung api juga akan Miss keluarkan, mulai dari bentuknya sampai ciri-cirinya. Silahkan dipelajari PPT dan kuis yang sudah Miss berikan. Nah, ini gunung api, Miss lihat dari kuis kalian sudah banyak yang tepat ya. Kemudian jenis-jenis gempanya, dari magnitudenya. Kan di PowerPoint ada tabel ya. Tabel dari kekuatannya, dampaknya itu dipelajari. Nanti Miss berikan kekuatannya sekian, 5,1 misalnya. Nah, ini termasuk ke gempa apa? Ringan, kuat, atau sedang? Dampaknya bagaimana? Itu diingat. Lalu dampak dari gempa bumi. Misalnya, kalau misalnya dia termasuk gempa ringan, cirinya bagaimana? Seperti di kuis sebelumnya, terasa di ruangan. Ya, itu untuk lapisan bumi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk isinya? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, yang di rumah bagaimana? Sudah jelas semua? Untuk isi lapisan bumi? Yang sudah paham bisa berikan reaksinya yang ada di rumah supaya Miss bisa tahu. Baru Vika, Atara, yang lain, Madeline, Kaden, Kania, Dion, Quinesia, bagaimana? Cornelius? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena di sini sudah menunjukkan pukul 10:01, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Kaden, bisa dengar suara Miss Kaden? Kaden? Ya, Miss. Bisa bantu Miss pimpin doa, Kaden?
Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kita bisa mengingat pelajarannya Miss supaya bisa mengerjakan PAS dengan baik dan bisa ingat semua yang Miss ngajarin. Dan sekarang mau istirahat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kak Den untuk bantuannya. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya di semester selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar dan juga dikerjakan tugas-tugasnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Shalom. Selamat pagi anak-anak semuanya. Miss, permisi Miss. Ya. Saya mau matiin kamera karena lagi nge-lag dikit, Miss. Tapi saya akan aktif. Oke. Oke, baik. Anak-anak semuanya yang di rumah silakan open kamera. Yang di sekolah HP-nya tolong diletakkan dulu di meja masing-masing. Oke. Oke, baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan Mister untuk pimpin secara Kristen, yang lainnya menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh melakukan kegiatan belajar mengajar. Bapak yang baik, biarlah kiranya Engkau hadir, memberkati setiap anak-anak kami dalam kegiatan ulangan harian, dalam memberikan kecerdasan setiap apa yang mereka persiapkan. Kami percaya semuanya menghasilkan yang terbaik. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Miss akan absen terlebih dahulu. Asa. Ada Asa. Tadi Asa ada enggak? Felin, Vika, Gideon, Busrama, Kezia, Atara, Hadir, Miss. Venesia, Hadir, Miss. Kelly, Hadir, Miss. Dion, Hadir, Miss. Junior, Kedan, Hadir. Kania, Hadir, Miss. Madeline, Hadir, Miss. Venesia ini, maaf, Weren, Hadir. Wilbert, Selin, Mikaela. Oke, baik. Terima kasih. Oke, anak-anak semuanya yang di rumah dan juga yang ada di sekolah, pada hari ini seperti yang sudah Miss sampaikan, kalian akan mengadakan kegiatan ulangan harian. Ya. Oke, Miss akan sampaikan beberapa peraturan mengenai kegiatan ulangan harian ini. Yang pertama adalah waktu pengerjaannya 50 menit. Gunakan sebaik-baiknya. Beberapa pengalaman, baik itu kakak tingkat kalian dan juga teman-teman kalian, waktunya sangat banyak gitu ya, 50 menit dengan jumlah soal 20, mereka cepat-cepat gitu. Akhirnya apa? Cepat selesai tapi nilainya tidak baik. Ya, maka mohon perhatikan dengan baik ya. Kalaupun kamu sudah menyelesaikannya seluruhnya, coba diperiksa. Ya, coba diperiksa apakah sudah benar atau tidak. Nah, di sini Miss mencoba untuk netral semuanya dalam arti adil antara yang di rumah dan yang ada di sekolah.
Yang dari rumah Miss tidak bisa kontrol. Artinya biasanya kalau ujian kan Miss tidak bisa kontrol karena Miss tidak tahu yang di rumah buka apa, buka catatan, buka guru les atau apa gitu ya. Maka dengan itu ulangan kita hari ini bersifat open. Boleh buka buku, boleh buka catatan, tapi tidak diperkenankan kerjasama. Ya, awas kalau Miss ketemu ada yang kerjasama. Baik itu mungkin nggak sekarang Miss ketemunya, tapi nanti suatu saat Miss lihat ada chattingan berbagi dengan teman-temannya, maka Miss pastikan sikapnya C. Ya, Miss sudah persilakan kalian open book, maka silakan pergunakan sebaik mungkin. Lalu akan diberikan sebentar ya, berikan 3 kesempatan, 3 kali kesempatan. Untuk anak-anak yang di bawah nilai 75, silakan ulang ya. Nah, ini dibuka sampai jam 8 malam. Kenapa Miss buka sampai jam 8 malam? Supaya tidak mengganggu pembelajaran lain. Artinya gini, nanti 50 menit kamu kerjakan, rupanya kamu remedial, kerjakan setelah pulang sekolah. Paham? Atau setelah sampai di rumah. Oke, anak-anak yang di rumah dan yang di sekolah mengerti? Mengerti ya? Ya, Selin bagaimana? Iya, kerjasama itu artinya tidak boleh saling menolong-nolong antar sesama teman. Baik itu di luar dari kelas ini. Contohnya minta bantuan karena sama. Miss akui semua soal itu sama dengan kelas 7A, B, C. Jadi jangan ada kerjasama. Oke? Bisa dimengerti? Oke, baik anak-anak. Silakan sekarang kamu bentar ya, nanti Miss bagi ya. Oke, untuk anak-anak semuanya selain siapa namamu nak? Madeli, Velin. Selain Velin sebentar. Ya, semuanya bergabung di LMS. Lihat ulangan harian puisi rakyat. Ada lagi, kamu bisa? Junior? Bisa? HP-nya bisa? Oke. Lihat ulangan harian materi puisi rakyat. Oke, di sana sudah ada kuisnya. 20 kuis. Silakan semuanya boleh bergabung. Ya.
Oke, baik. Yang merasa dirinya remedial, silakan seperti yang sudah disampaikan, waktunya sampai jam 8. Ya, silakan kalian kerjakan sampai tuntas. Oke? Baik anak-anak semuanya, kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan bertemu pada hari Kamis. Oke, Miss ingatkan catatan hari Kamis untuk anak-anak yang datang ke sekolah, bawa catatannya misalkan nilai. Untuk anak-anak yang di rumah silakan persiapkan catatannya, nanti Miss akan minta divideokan. Baik, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu. Pada saat ini kami sudah melakukan kegiatan ulangan harian. Biarlah apa yang sudah mereka kerjakan boleh berguna bagi masa depan mereka. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semuanya, sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hari ini sebelum mulai kita akan berdoa dulu ya. Mister akan pimpin kita di dalam doa. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar kami akan mulai untuk kelas informatika. Engkau Bapa menyertai kami. Sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi berkat atau pedoman untuk masa depan kami Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ini Mister kalau ngomong selalu gini ya. Ini aneh kali maskernya nih. Bagusan masker medis yang lain ya. Oke. Oke, kita akan absen dulu sebelum Mister sampaikan untuk kegiatan kita hari ini ya. Oke, kita absen dulu. Ini absen terakhir ya. Boleh. Oke. Minggu lalu juga absen deh, izin kita lihat ya. Iya. Oh, 2 minggu lalu. Izin kita lihat juga. Kenapa selalu langganan di saat absen ya? Oke, kita akan absen dulu ya sebelum kita bermain hari ini ya. Jadi topiknya hari ini memang kita lebih banyak bermain ya. Oke, karena materinya ini materi terakhir ini. Oke, yang pertama Asia. Mana Asia nih? Hadir, Mister. Oke, hadir ya. Oke, Velin, oke hadir. Vika? Mana Vika? Oke. Gideon? Oke, Gideon yang ini ya. Ini saya sudah mulai hafal ini ya. Oke. Gus Rama? Oke. Terus Kesia? Oke, Kesia ini ya. Oke, Atara? Hadir, Mister. Oke, Atara dari rumah ya. Quinesa? Hadir, Mister. Oke. Terus Kelly? Hadir, Mister. Oke. Kelly yang mana ya? Saya agak ingat-ingat deh. Dion? Hadir, Mister. Oke. Oke, Junior hadir ya. Kaiden? Hadir. Oke. Kania? Hadir, Mister. Oke. Terus Madeline? Hadir, Mister. Oke. Terus Quincy? Oh, ini yang pindah ya. Oke, Warren? Hadir, Mister. Oke. Warren dari rumah ya. Oke. Wilbert? Oh, yang tadi ke toilet itu Wilbert. Oh. Langganan ke toilet. Oke. Shelin? Oke, Shelin ingat ya. Oke. Terus Andrea? Oke, ini ingat. Oke. Shelin biasanya kan duduk di sana ya. Saya kok di sana. Oke, ini semua hadir ya. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita. Oke. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir, terus jam siang mungkin lebih banyak kita santai ya, lebih santai. Terus materinya memang sudah selesai minggu lalu ya. Mister sudah sampaikan minggu lalu. Oke, jadi minggu lalu kalian di rumah ya, dari rumah. Oke, jadi materinya memang sudah selesai sekitar minggu lalu, dan nanti untuk ujiannya silakan kalian pelajari
beberapa materi yang Mr. Udakas sudah berikan ya. Untuk UASnya Mr. ngambil topiknya dari setelah UTS ya. Kurang lebih 2 bab. Oke, silakan kalian pelajari itu. Nanti PPT-nya juga Mr. akan kirim sama modul juga Mr. akan kirim ke LMS supaya kalian pelajari. Oke, untuk hari ini Mr. akan kasih kenal satu sebenarnya untuk di bab 3 ada satu topik programming ya. Walaupun di silabusnya SMP kalian buka di buku itu tidak ada, tapi Mr. ada satu topik yang Mr. harus tambah kayak kemarin ada topik tentang berpikir komputasi. Itu sebenarnya kalau di itu latihan-latihannya tidak terlalu ada di buku ya. Jadi Mr. mau ngajarin kalian lebih ke arah praktiknya, praktik langsung ya. Kalau hanya belajar teori di YouTube pun kalian bisa belajar ya. Di Google jauh lebih pintar dari Mister ya, benar? Dia lebih detail ya, masak air sampai hangus aja di Google ada, benar? Oke, jadi lebih pintar dari guru ataupun dosen dan lain sebagainya gitu ya. Google itu ahlinya, ya gitu ya. Oke, nah jadi kalau untuk masalah teori sebenarnya kalian bisa belajar lewat media-media yang lain begitu, apalagi di zaman digital sekarang kalian bisa belajar lewat TikTok ya. Oke, ada yang punya akun TikTok di sini? Oke, jadi di TikTok itu banyak ilmu-ilmu ya. Jangan ya, sebenarnya kalian bisa ambil hal-hal positif di sana ya. Selain menghibur juga karena mungkin kita karena banyak berpikir kayak minggu lalu ya. Jadi kita butuh hiburan. Orang Indonesia itu memang orang yang butuh hiburan ya. Oke, jadi sambil kita cari hiburan di sana, sambil cari yang aneh-aneh, lucu-lucu gitu, kita bisa cari ilmunya gitu ya. Oke, banyak juga di TikTok, di YouTube, di Facebook, kalau ada yang punya akun Facebook ya. Tapi cuma kalau generasi sekarang jarang punya akun Facebook ya. IG mungkin baru ada ya. Twitter kalian punya? Oke, ada yang punya Twitter, IG, apalagi banyak ya aplikasi ya. Line gitu ya, dulu masih muncul Line ya. Kalian masih punya Line? Oke. Jadi itu beberapa aplikasi ya yang kalian bisa belajar. Yang paling untuk video-video pendek mungkin kalian bisa belajar dari TikTok ya. Ini bukan endorse di TikTok juga ya. Karena ada aplikasi sejenis juga kayak Snap. Pernah lihat Snap Video? Oke, jadi itu aplikasi yang sama persis sama TikTok ya. Tapi cuma algoritmanya TikTok itu jauh di atas mereka begitu ya. Jadi personal brandingnya dia gitu ya. Jadi dia lebih duluan begitu dibandingkan Snapchat dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya. Ya, bisa kalahin YouTube mereka. Oke, jadi untuk hari ini Mister mau kasih kenal untuk belajar programming ya. Kalian bisa belajar programming di rumah ya. Ada yang pernah gunakan aplikasi ini? Oke, Felin sudah ya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang di rumah, siapa yang udah pernah? Shelin, Felin, Anda sudah ya? Oke, yang lain mungkin agak aneh ya. Ini apa gitu ya? Oke. Kenapa Mister tunjukkan ini? Ini sebenarnya Mister baru belajar juga yang ini ya. Berapa tahun ya? Ini karena ada muridnya Mister itu umur SMP. Umur SMP itu 8 sampai 12 tahun ya. Anak kelas SMP. Oke, itu ada beberapa. Terus ada SD juga. SD yang Mister ngajarin khusus untuk coding ya. Jadi pengenalan awal kayak gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya Mister mengajar ini juga untuk program di lintas bidangnya kita. Bagaimana kita bisa menjawab solusi, maksudnya memberikan solusi di bidang lain begitu dengan aplikasi ini. Sebenarnya ini bukan aplikasi satu-satunya, cuma banyak aplikasi yang lain ya. Mungkin yang ikut kursus-kursus coding, ada beberapa aplikasi yang kalian pelajari. Tapi kalau kalian mau kursus coding awal di umur 8 sampai 12 maupun SD, pasti dia akan berikan pertama yang ini ya. Benar? Ini adalah pengenalan awal supaya pikiran kita itu bisa apa itu? Penyesuaian dulu dengan namanya programming begitu ya. Oke, jadi ini aplikasi yang dia akan kasih pertama ke kita. Kayak gitu. Nah, sebelum nanti dia akan pindah ke aplikasi-aplikasi yang lain. Kayak kemarin yang ikut di kelompok TD Live, Felin ya benar ya? Felin sama siapa lagi? Dion.
Oke, itu sebenarnya aplikasi itu kalau kalian belajar tentang PHP itu kalau di bangku, Mister dapat pertama itu di bangku kuliah sekitar semester 4, semester 5. Itu dianjurkan untuk umur 20 tahun ke atas. Itu baru bisa belajar, karena itu cukup sulit ya. Oke, beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang sekarang. Kalau PHP itu, kalau dia error, kita susah nyari solusinya. Jadi kita harus nyari sendiri ya, benar Felin ya. Kita harus berusaha cari solusinya sendiri. Kalau aplikasi yang model yang lain, misalnya kayak script Java, itu kalian bisa, oh klik ini, warning merahnya ada. Oh line mana yang rusak, kayak gitu. Perbaikinya ini, kayak gitu. Tapi kalau di PHP, itu tidak ada sistem kayak gitu. Kalian harus cari di database line programnya itu mana yang salah, kayak gitu ya. Jadi itu harus belajar di pikiran ya. Kayak kemarin itu cukup susah. Makanya sebenarnya Mister terlalu maksa kalian juga ya, benar ya. Jadi itu bukan level kalian. Tapi kemarin itu sampai ada yang berhasil, Felin juga sampai. Jadi itu sebagai pengenalan awal begitu. Kalau kalian suka dengan programming, kalian bisa belajar itu. Kayak gitu ya. Oke. Jadi itu untuk kalian bisa belajar. Nah, untuk khusus yang ini sebenarnya aplikasi yang kalian bisa belajar di awal. Bagaimana mengenal tentang programming ya. Di handphone bisa dibuka nih. Kalau yang punya handphone boleh buka, atau yang punya laptop boleh buka juga. Kayak gitu ya. Di handphone bisa ya. Oke. Cuman nanti ada beberapa handphone, kayak handphone, ada beberapa kemarin di kelas sebelah kurang support ya. Kalau di iPhone itu pasti support. Oke, jadi kalian bisa buka secara online. Boleh. Oh, kalau ada laptop boleh buka pakai laptop. Ada yang bawa laptop? Oke, Mister lupa infokan kemarin ya, bawa laptop ya. Oh, oke. Saya suruh bawa laptop ya. Nggak harus juga, boleh handphone, boleh laptop ya. Oh ya, boleh. Buka lewat handphone bisa ya. Kalau mau buka lewat handphone bisa. Oke, ini agak susah memang di handphone ya. Ada beberapa handphone memang agak susah dia buka. Kemarin juga di kelas sebelah itu di handphone susah dia buka. Oke, jadi ini hanya pengenalan aja. Nanti kalian bisa belajar sendiri di rumah ya. Oke, yang punya laptop boleh buka ya. Oke. Nah, jadi ini untuk memulainya ini cukup sederhana ya. Benar ya? Shelin sederhana sekali ini ya. Jadi ini untuk pengenalan buat yang mau belajar kayak gitu ya. Oke, minggu lalu saya sudah tunjukkan ini kan? Benar ya? Atau belum? Sudah ya? Oke. Nah, jadi ini sebenarnya aplikasi ini cukup sederhana dan kalian bisa belajar dimanapun, kapanpun. Kayak umur-umur, rata-rata kalian umur berapa ya? 12 ya? 13-12 ya? Oke, ini cocok untuk ini yang baru belajar awal ya. Tapi kalau yang udah pernah belajar tentang ini pasti bosan ya? Bosan ya? Oke, karena ini secara dia punya line program ataupun untuk coding programnya ini dia simple, jadi udah ada semua dalam bentuk balok program. Jadi kalian tinggal geser gini, benar ya? Oke, jadi ini kuncinya hanya cuma digeser-geser doang gitu. Oke, cuma main geser-geser aja kayak gitu. Oke, jadi ini untuk beberapa kode program, kategorinya di sini, terus ini untuk balok programnya. Ini adalah lembar kerja programnya yang ini. Terus ini adalah apa namanya ini? Untuk ngelihat view dari programnya kayak gitu ya. Oke. Nah, terus ini kalian bisa rubah ke bahasa ya. Pilih bahasa Indonesia yang kita bisa gunakan ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita memulai belajar tentang ini? Sebenarnya di rumah kalian bisa belajar ini tanpa harus pendamping dari Mister. Bisa, kalian bisa belajar ya. Oke. Kalau di kursus-kursus juga ini kayak Mister ngajarin ke anak-anak itu, yang Mister untuk belajar tentang ini ada umur SD, itu Mister tinggal kasih pedoman, mereka bisa eksplor sendiri tanpa harus pendampingan dari guru lesnya. Oke, biasanya kalau saya ngajarin kayak gitu ya. Jadi karena kita kasih kebebasan ke murid jauh lebih bagus daripada kita harus dampingi terus. Kita harus kasih kebebasan ke murid kayak gitu. Makanya kadang Mister itu akan lebih eksplor, kalian jauh lebih pintar dari Mister, jauh lebih bagus ya. Oke, karena kemarin contoh yang ikut di kelompoknya Mister ya.
Kalau belajar PHP, pengalaman Mister 2 kali ikut bukan 2 kali ya, 3 kali Mister ikut kursus untuk dapat sertifikat. Kalau mau dapat sertifikat programming itu kita harus ada tesnya ya. Oke, itu Mister 3 kali nggak dapat standarnya, kayak gitu ya. Oke, karena Mister sebenarnya background Mister itu bukan di background informatika ya. Oke, Mister kuliah di bidang lain, cuma Mister banyak belajar di bidang ini kayak. Oke, ini karena Mister ngajarin anak-anak, ada beberapa aplikasi termasuk Roblox, Mister juga belajar ke sana. Ada yang masuk ke sana? Bukan gamenya ya, itu sebenarnya gamenya bagus ya, itu karena Mister ngajarin anak-anak, jadi harus expert ke sana juga gitu ya. Oke. Kemarin Mister coba ngajarin ke anak-anak itu game yang nyari harta karun gitu ya. Oke, kalau di Roblox sebenarnya hampir sama dengan ini ya. Lebih simpel ya. Dia simpel juga. Kalian mau belajar coding di sana juga bisa ya. Oke, di Roblox Studionya itu template-nya udah ada. Oke, cuma dia bukan dalam bentuk balok seperti ini, dia udah lain program. Kalian tinggal rubah di sana ya. Ada yang pernah coba? Ada ya? Oke. Ya, ini jadi sebenarnya kalau mau belajar tentang aplikasi-aplikasi itu cukup banyak ya, bisa bantu ya. Oke, itu pengenalan. Nah, kalau khusus untuk aplikasi ini kalian bisa belajar sendiri dengan memulai pertama itu kalau biasanya Mister itu akan infokan, nah fitur yang ini ya, kelihatan? Oke, fitur yang ini. Nah, di sini adalah banyak tutorialnya. Ini tanpa pendampingan dari seorang guru ataupun guru kursus juga kalian bisa belajar sendiri ya. Benar? Felin benar ya? Tanpa harus didampingi. Kalian bisa belajar sendiri. Shelin benar? Tanpa harus didampingi guru kalian bisa belajar sendiri. Oke. Anda sudah buka? Oke. Ini bisa pakai wifi ya? Ada nggak wifi-nya? Ada ya? Cuma lambat sekali ya. Oke. Ya nggak tahu ya kenapa. Ini sebenarnya ada router nggak di belakang sini? Oh nggak ada nih. Oke, ini pengaruh nggak ada router ya, jadi agak susah dia. Oke, nah jadi kalian bisa memulai pakai tutorial yang ini ya. Contohnya kita mau buat game sederhana yang ini ya. Oke, jadi kalian bisa putar dulu. Oke, ini hanya untuk kalian bisa bermain gitu. Oke, kalian mengerti kan bahasanya? Oke, berarti cuma Mister yang nggak mengerti ya. Yang lain ngerti ya? Oke, jadi yang penting kalian mengerti kayak gitu. Nah, jadi ini kalau kalian ini sebenarnya kalau mulai belajar ini, kalau ngajarin kalian ini nggak harus potong-potong kayak gini ya. Mister ngambil jalan tengahnya ya. Jadi untuk pengenalan awal kalian bisa belajar sendiri di rumah begitu ya. Karena waktu kita biasanya ini kalau kita belajar tentang ini itu mesti 4 kali pertemuan ya. Oke, 4 kali pertemuan. Jadi pertemuan awal pengenalan, kedua kita latihan, habis itu rancangan proyek di pertemuan ketiga, pertemuan keempat kita buat proyek. Kayak gitu. Itu biasanya langkah-langkah kalau kita mau belajar tentang ini. Jadi sebenarnya Mister harus jelasin fitur setiap fiturnya kayak gitu ya. Cuma karena kalian sudah banyak yang ikut untuk
aplikasi yang ini. Jadi Mister tidak harus jelaskan lebih awal ya, karena kalian bisa belajar sendiri. Nah, jadi contohnya kalau kalian mau belajar tentang buat game sederhana, kalian bisa gunakan fitur tutorial yang ini. Kayak gitu ya. Ini simpel sekali ya. Kalian bisa belajar sendiri tanpa harus pendampingan dari Mister juga. Oke, mungkin ada yang tanya, mulainya bagaimana Mister kayak gitu ya, yang baru-baru belum belajar ini. Oke, gimana cara mulainya Mister? Nah, kalian bisa mulai dari step kalian, ini kan ada anak panah nih di setiap videonya. Kalian tinggal klik, nanti di sini ada petunjuknya. Oke, contohnya di sini dia bilang tambahkan sebuah latar ataupun background ya. Oke, kita cari. Nah, di sini untuk nambahin background ataupun sprite di sini ya. Kelihatan kan? Kita coba cari. Oke, kita nambahin background dulu. Oke, yang di rumah kelihatan? Saya agak cepat-cepat ya, tidak apa-apa ya. Ini karena sudah banyak yang ikut kursus ya. Jadi saya nggak harus. Oke. Nah, kita cari background yang ini tadi ya. Oke, kalian boleh bebas backgroundnya ya. Kita hapus dulu sprite yang ini. Nah, bebas ya, mau background, mau tentang apa, ini macam-macam ya. Mau di atas awan, di galaksi, ini juga bebas ya, boleh. Kalian mau cari background yang mana, suka-suka kalian dah. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan, kalian klik next lagi. Ini untuk tambah sprite bolanya. Oke, kita cari sprite bola ya. Oke, di sini mana bola. Oh, lewat ya. Oh ini. Oke. Nah, jadi ini sprite bola. Ini kalian bisa gerakkan kemana-mana. Oh, dia keluar juga bisa ya. Oke. Jadi untuk nambahin latar, terus nambahin sprite-nya. Oke, di handphone kalian bisa lakukan ini juga. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini kalau kita mau buat untuk langkah programnya. Oh, ini kayaknya udah habis foto ya. Saya nggak diundang ya. Udah habis foto, Miss Devi? Oh, belum ya? Saya kira saya nggak diundang ya. Saya udah bawain baju, setrika baju pagi-pagi gitu kan. Oke, karena baju mintanya baju hari Jumat ya. Oke. Akhirnya saya pakai baju yang ini udah copot-copot ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita akan buat ini kode programnya ya. Nah, kalian tinggal tarik balok yang ada di sini ya. Kita mulai dulu. Oke, kita cari balok kejadian ya. Mana nih? Benar ya? Oke. Balok kejadian itu oke. Bukan. Ini harus dibuatin Inggris ya, biar sama. Inggrisnya mana ya? Ini kok bahasa Korea ini? Oke, Inggris ya. Kita ulang dulu. Karena dia tutorialnya beda nih. Nanti susah kalian lihat ya. Oke, kita akan buat balok kejadiannya ya. Oke, mana nih? Oke. Paling atas ya. Mana? Bukan. Oke, ini dulu ya. Oke, benar ya ini? Oke, terus dia tambahin untuk apa nih? Gerak kiri dan kanan ya. Kita tambah yang warna biru. Oke, move ya benar? Habis move, terus if. Oke, ini cari if ya. Oke. Oke, ya. Jadi langkah-langkahnya sesimpel ini sebenarnya ya kalian belajar ya. Jadi nggak harus Mister jelasin detail kayak gitu. Ataupun kalian ya mesti ikut kursus sebenarnya biar tahu dasarnya ya. Itu kursus untuk kalian belajar coding itu perlu kayak gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya untuk aplikasi awal kalau kalian ikut kursus pasti dia kasih ini untuk belajar pengenalan awal sebelum dia masuk ke aplikasi yang lebih rumit daripada ini. Kayak gitu. Oke, kalian tinggal ngikutin setiap tutorialnya. Ini bisa ya. Oke, setelah if kita akan tambahin oke, untuk poinnya ya. Oke, kita akan tambahin poin directionnya. Ini benar ya? Oh, di atas ya. Oh, salah ini.
kita pindahin dulu di atas ini ya. Kita pindahin. Oke. Oke, ini di atas ya. Untuk poinnya, oh ini bukan ya. Point in direction. Oh, ini untuk oke. Yang ini ya. Seharusnya ini salah. Oke, kita pindahin dulu. Oke, seharusnya ini yang benar ya. Oke, ini efeknya. Oke, sudah ya benar ya? Terus kita akan di sini kita buatin kurang lebih 30 lah ya. Oke, poinnya 30. Terus kita akan tambahin mana nih kontrolnya? Yang ini ya benar ya? Oke. Nah, jadi ini untuk sprint bolanya sudah jadi ya untuk line program. Kalian bisa klik yang gambar bendera ini. Oke, ini stop ya. Gambar bendera ini dia bisa gerak ke semua arah. Kayak gitu ya. Simpel ini kan, simpel sekali kan? Oke. Jadi yang mungkin yang sudah terbiasa, termasuk Mister juga sebenarnya udah ulang-ulang ini kayak ini bosanin gitu ya. Ya karena oke, kita mau beralih ke aplikasi yang lain seharusnya. Kayak gitu ya. Cuma ini untuk pengenalan, kalian bisa belajar untuk mengenal tentang coding gitu ya. Oke, jadi kalian bisa memulai menggunakan tutorial yang sudah ada dari bawaannya aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita pindah untuk, oke, kita akan tambah sprint untuk garisnya ya, yang bisa gerak. Sprint yang papan ya, mana papan? Papan. Ini ya, bukan ya? Oke, ini ya. Oke, ini kalian bisa geser-geser di sini ya. Oke. Programnya untuk sprint yang ini ya. Ini kalau kita mau ganti balok program ke sprint, kalian tinggal klik ini di bawah ya. Benar Felin ya, benar gini ya. Oke. Terus kita akan buat lagi. Kita mulai dari oke. Yang ini ya, forever lagi. Terus kita akan untuk set kontrolnya ya. Mana ya? Set X2 benar ya? Oke, kita tempatkan di sini. Terus kita akan pilih untuk mau gerakan. Kita pilih, oke, kita bisa gerakan menggunakan mouse maksudnya ya. Bisa juga menggunakan keyboard dan lain sebagainya ya. Tapi kita mengikuti tutorial ini supaya untuk kalian bisa ngikutin gitu untuk belajar pengenalan awal ya. Karena ini kita tidak punya waktu untuk sampai, karena ini pertemuan terakhir ya. Karena 4 kali pertemuan kita tidak punya waktu untuk step by step-nya untuk Mister ngajarin ya. Oke, kita tinggal geserin. Oke, untuk kontrol mouse yang ini ya. Oke, jadi kalian bisa, terus kita akan tambahin mana nih? Oke, udah ada yang selesai ya. Jadi ini sebenarnya cepat ya, bisa tek-tek. Ini biasanya biar yang lain bisa ikutin ya. Kalau yang udah terbiasa, ini langsung tarik, udah selesai ya. Oke, jadi ini langsung klik yang ini ya. Oke, ini bisa gerakan mau seperti ini modelnya. Oke. Nah, selanjutnya kalian tinggal ikutin. Setelah itu kita akan tambah lagi 1 sprint lagi ya. Untuk, oke. Kita tambah 1 sprint. Ini cepat sebenarnya ya. Oke, yang di rumah bisa diikutin ya. Ini udah ada yang ikut coding-coding soalnya. Jadi ini hanya pengenalan awal. Oke, mana nih? Oke, ini line program yang ini. Kita bisa geser ke bawah ya. Oke. Cukup dari sini ya. Oke, segini. Selanjutnya ini kita akan buat untuk oke, kita pindah ke ini ya, sprint yang bola. Oke. Kita akan tambahin line program untuk oke, ini kita buat dulu forever mana. Oke.
Jadi ini cepat aja. Terus kita tambah ini apa nih? If ya benar ya. Oke, kita tambah if. Kita cari if ya. Oke, kita tambah if. Oke. Terus kita akan tambah. Oke, touching ball mana nih? Oke. Oke, kita tambah yang ini. Ini sampai jam berapa nih? Oh, jamnya. Bilang kalau waktu habis ya. Oke, boleh. Boleh ke toilet. Berapa menit lagi? Oke, 25 menit lagi ya. Oke, kita nanti berarti jam 1.30 ya. Jam 1.30 ingatin Mister ya. Jam 12.30. 12.30 ya. Kok jam 1 ya? Oke. Nah, kita akan tambah ini ya. Oke. Kita pilih pionter ke ini. Oke, terus kita akan lihat pergerakannya, turn off move. Oke, kita cari yang ini ya. Oke, mentionnya. Oke, mana? Benar. Kita taruh di sini berapa derajat dia? Gerak 180 ya. Oke, kita ganti 180. Terus di move-nya itu kita ganti berapa? Move-nya 15 ya. Oke, kita ganti ini. Oke, move-nya 15. Oke, kita ikutin ya. Kalian bisa ikutin ini. Terus kita tambahin white. Oke, white. Tombol ini ya. Oke, waktu tunggunya kita taruh di sini ya. Oke, oh di sini. Oke, waktu tunggunya di sini adalah 0,5 detik ya. 0,5 detik. Oke, selanjutnya kita akan Oke, ini udah jadi ya. Kok satu arah? Oke. Jadi gini ya. Ini untuk oke, terus yang berikut kita akan pilih skornya lagi ya. Oke, untuk tentukan skor ya. Oke, kalian bisa gerak ini. Oke, tentukan skor, kalian tinggal pilih variabel ya. Benar? Pilih variabel ya. Oke, new variabel, tinggal tulis skor. Benar ya? Terus kalian centang for all split, artinya untuk semua split sampai muncul di sini ya. Setelah itu kalian tinggal tambahkan, oke, tinggal tambah change variable. Oke, gini ya. Oke, kalian tinggal tambahkan ini di split ini ya. Boleh di bawah sini. Oke, terus kalian tinggal pilih skor. Oke, pilih skor. Terus oke. Benar ya? Udah benar? Kok skornya nggak jalan? Oke, ini ada yang salah ya. Change score 180 step by. Oke, kalian bisa belajar sendiri sebenarnya ini ya. Oke, terus
Oh, kok pindah di sini ya? Oke. Forever changing school. Oke, ini udah benar ya. Skor terus. Ini kita next ke set score. Oke. Terus kita tambahin yang ini ya. Oke, boleh. Oke, jadi ini udah jadi ya. Oh, kenapa nggak gerak nih? Andre udah? Oh, oke. Yang ini ya. Ini. Oke. Naikin lagi. Segitu ya? Oke. Terlalu rendah ya? Oke. Kok skornya nggak naik nih? Ada yang salah berarti. Kita coba cek ulang ya. Oke, skornya ini kok nggak gerak-gerak dia. Kita coba cari ulang ya. Ini oke, berarti ada di sudah. Oke, skor Mister. sudah. Skornya belum dimasukin ke skripnya, Mister. Belum dimasukin ke yang ada Oke, touching panel-nya. benar. Skornya yang Mister belum masukin skrip. Benar sekali. Oke, gara-gara itu ya. Yang ini. Benar ya? Di bolanya, Mister, bukan di sprite itunya. Di sprite bola. Oke. Di sprite bola ya. Itu change score by one itu dimasukin ke situ. Di forever touching pedal itu, Mister. Sini. Itu dimasukin skor juga itu. Biar Ini jadi skor. 0 lagi. Ini skor juga ya? Iya, Mister. Habis itu yang change score by one itu dimasukin ke forever-nya. Masukin ke forever di sini. Sini. Yang di dalamnya if iya. Ini ya? Iya, Benar? Mister. Benar. Oke. Oke, ini baru benar ya. Oke, jadi sebenarnya simpel itu ya. Sesimpel itu kalau misalnya kalian bisa belajar ya. Yang udah sering belajar ini pasti sudah bosan ya, benar ya? Tadi siapa yang Oke, jadi sudah sering kalau kalian belajar ini pasti sudah bosan dengan aplikasi ini, begitu ya. Oke, ini untuk game sederhananya sesimpel ini kalian bisa gunakan ya. Oke, ini kalian bisa ngatur game overnya kalau dia sudah sampai di sini ya. Bisa ya? Oke, kalau dia jatuh di kotak merah berarti dia game over. Biasanya kalian bisa buat kayak begitu ya. Ini cukup simpel. Ini udah jadi ya. Punya Andrea lebih jadi duluan daripada punya Mister ya. Jadi kalian lebih pintar dari Mister ya dengan aplikasi ini ya. Benar ya? Oke. Jadi itu yang Mister harapkan ya. Kalian harus jauh lebih pintar dari Mister ya. Oke, jadi ini kalian bisa belajar di rumah untuk santai-santai pengenalan awal untuk coding kalian bisa belajar ya. Ini cukup simpel untuk kalian pelajari. Nah, ini cukup sederhana. Sampai di sini bisa? Bisa diikuti ya di rumah ya. Kalian bisa belajar pengenalan ya. Oke, kalau misalnya kalian kesulitan, kok Mister saya ini susah di ini, boleh kontak Mister ya.
Oke. Karena ini mungkin kalau kalian kursus di luar ini bayar berapa ya? Felin biasa bayar berapa kalau kursus coding ini per jamnya? Oke, biasanya 1 jam itu kalau misalnya 150.000 ya. 1 kali pertemuan biasanya. Kalau misalnya itu lanjut 1 paket biasanya lebih murah sih kalau pakai 1 paket. Oke, sebenarnya kalau belajar coding itu cukup mahal. Ada yang tanya, kok sesimpel begitu mahal kali gitu ya? Oke, ilmunya itu yang bikin mahal ya. Oke, seperti Mister bilang, sebenarnya kalian bisa belajar sendiri saja tanpa harus kalian kursus kayak gitu ya. Cuma kalian harus tahu basicnya. Kalau kalian sudah tahu basicnya, itu kalian bisa belajar sendiri di rumah. Yang penting udah tahu basicnya. Kalau misalnya, oh basic aplikasi ini apa ya? Ini, oh ternyata dia untuk algoritmanya, ini tentang ini. Kalian bisa buat kayak gitu ya. Apalagi ke depan kalau kalian expert di bidang programming, kalian bisa jauh lebih pintar dari apa yang Mister ajarkan ya. Mungkin yang Mister ajarkan tidak seberapa ya. Oke, kalau masalah teori mungkin kalian bisa belajar sendiri. Tapi kalian action, kalian bisa belajar, itu kalian bisa. Mister juga dulu belajar informatika, itu bukan dari kuliah ya. Mister jurusannya beda, kuliah, tapi ya sering belajar tentang ini secara otodidak gitu ya. Mister belajar dulu benar-benar otodidak, nggak ada yang temani ya, nggak ikut. Cuma waktu Mister kuliah untuk jaringan ikut kursus, sama tekniknya ikut kursus, sama programmingnya ikut kursus kayak gitu. Jadi lebih banyak kayak ikut kursus ya untuk tahu basicnya. Setelah itu waktu Mister ikut kursus itu kayak benar-benar belum ada apa-apa di pikiran. Benar kayaknya Felin kalau ikut kursus itu keluar itu belum ada nih. Kita butuh explore sendiri, belajar sendiri. Itu baru bisa. Kayak gitu. Kalau habis kursus kalian diam, oke itu pasti lupa. Harus belajar sendiri kayak gitu. Oke, ini untuk pengenalan. Kalian bisa belajar sendiri di rumah. Kalian mau model game seperti apa, animasi seperti apa, di tutorialnya sudah ada semua ya. Oke, mau cerita semua sudah ada di sini. Kalian bisa ikutin ya. Terus mungkin ada yang tanya, gimana kalau mau simpan Mister kayak gitu ya? Supaya kalian tidak membebani laptop kalian ataupun handphone kalian. Kalian bisa simpan di file ini. Kalian tinggal klik, simpan. Langsung tersimpan dia ya. Oke. Setelah itu gimana cara untuk loadingnya Mister? Kalian tinggal pilih file lagi. Kalau kalian buka online seperti ini ya, kalian tinggal klik ini, cari file yang kalian simpan atau project yang kalian simpan. Tinggal klik, open lagi. Oke, dia akan muncul kembali. Jadi tanpa harus install aplikasi ini. Sebenarnya kalau install sih ukurannya cuma 15 berapa ya? Enggak sampai 1 giga ya, benar ya? Tidak sampai 1 giga. Cuma kalau kalian banyak kali aplikasinya, supaya kalian tidak membebani laptop, kalian bisa pakai online seperti ini. Oke, ini untuk hari ini, karena waktunya sudah jam berapa nih? Oke, jadi udah lewat 5.20, 30 menit. Oke, kita akan tutup. Selanjutnya nanti untuk kisi-kisi, silakan kalian bisa nanti bisa kirim ya. Oke, punya Andre udah berhasil tadi ya. Oke, jadi sesimpel itu ya, kalian bisa belajar sendiri di rumah. Oke, yang berikut mungkin ada pertanyaan dari yang lain sebelum kita bubar. Ada? Oke, tidak ada ya. Oke, kita akan tutup kelas kita. Mister akan berdoa buat kita ya. Oke, setelah itu kita akan bubar. Oke, kita berdoa ya. Oke, untuk menutup kelas kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih buat hal baru yang kami pelajari hari ini Tuhan. Biarlah semakin hari kami mengenal tentang kemajuan teknologi Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.